Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di penghujung bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan berlalu. Setiap tahunnya umat muslim di seluruh dunia merayakan keistimewaan dari Hari Raya Idul Fitri atau sering kita kenal dengan Lebaran. Mungkin sahabat podcast di luar sana cukup familiar dengan Hari Raya Idul Fitri sendiri. Nah, di Hari Raya Idul Fitri ini sendiri biasanya identik dengan berbagai macam perayaan. Nah, tapi sebenarnya apa sih Hari Raya Idul Fitri itu? Nah, di hari ini, di episode podcast kali ini, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ustazah Nur Alina SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Puasanya full atau setengah hari? Insya Allah semoga kuat sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustazah, seperti yang saya bilang tadi, kita hari ini akan membahas tentang makna dan tradisi unik nih di hari Lebaran Idul Fitri sendiri. Tapi sebelum itu Ustazah, apa sebenarnya makna Hari Raya Idul Fitri itu sendiri? Sebenarnya ya Ustazah, Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri itu sebenarnya bukan sekedar tentang hari perayaan, pakaian baru, makan-makan ya, dan hal-hal lain yang serba baru. Meski pada dasarnya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bergembira, bersukacita, menggunakan pakaian-pakaian yang baru di hari raya, tetapi secara hakikat bukan itu makna sesungguhnya dari Hari Raya Idul Fitri. Nah, lebih daripada itu, Idul Fitri dimaknai sebagai bentuk refleksi diri, bentuk rasa syukur dan kegembiraan. Dalam hal ini, refleksi diri berarti setiap umat muslim dianjurkan untuk introspeksi diri dan kembali kepada fitrah Islamiyah. Nah, kalau kita lihat dari gabungan katanya, Idul Fitri itu kan terbagi menjadi dua kata ya, Idul dan Fitri. Idul dari kata id atau artinya kembali. Sedangkan kata Al-Fitri memiliki dua makna, bisa suci atau berbuka. Nah, jadi suci artinya bersih dari segala dosa, kesalahan, dan keburukan. Sementara makna dari berbuka sendiri itu didasari dari hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Masya Allah, berarti sebenarnya Hari Raya Idul Fitri ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi maknanya jauh lebih mendalam. Benar begitu saja? Betul sekali. Nah, kemudian disempurnakan lagi dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kepada sesama serta saling memaafkan atas segala kesalahan yang pernah terjadi. Masya Allah. Nah Ustazah, di Hari Raya Idul Fitri ini terutama di Indonesia ya, kita sering menggunakan kata lebaran. Nah, mungkin sahabat podcast di luar sana masih bingung nih Ustazah, apa sih beda Hari Raya Idul Fitri sama lebaran atau justru memiliki makna yang sama sebenarnya? Nah, umat muslim di Indonesia memang identik ya, kita sendiri ya menyebutnya Idul Fitri itu dengan kata lebaran. Kalau berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, Lebaran itu dijelaskannya sebagai hari raya umat muslim pada tanggal 1 Syawal setelah selesai bulan Ramadan atau setelah ibadah puasa selesai. Nah, adapun terkait asal-usul istilah ini ternyata ada berbagai macam versi. Nah, sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, seorang sastrawan di era 1960-an yang bernama M.A. Salamun menganggap istilah lebaran berasal dari tradisi Hindu yang artinya selesai, usai, atau habis. Nah, dalam hal ini menandakan bahwa habisnya masa berpuasa di bulan Ramadan.
Kemudian ada juga yang menganggap lebaran berasal dari kata lebar. Nah, lebar artinya luas atau lapang. Istilah ini merupakan metafora bagi umat muslim untuk saling berlapang dada dan ikhlas sehingga dianjurkan untuk saling memaafkan terhadap sesama. Oke, berarti Ustazah ya tidak ada sumber otentik yang tertulis tentang lebaran ini dan asal muasal, cuman menjadi suatu budaya kata-kata di Indonesia sendiri. Nah Ustazah, kalau kita bicara tentang Hari Raya Idul Fitri atau lebaran, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bicara tentang tradisi unik. Salah satunya adalah mudik. Ustazah mudik? Insya Allah mudik. Mudik. Kebetulan memang bukan orang asli di Banjarbaru, keluarga semuanya di kampung, ada yang di tanah laut, ada yang di hulu sungai. Jadi insya Allah lebaran mudik. Oh, Masya Allah, kalau saya tidak mudik Ustazah dari sini aja. Memang orang asli ya. Orang asli. Nah Ustazah, kembali lagi ya, tradisi unik di Indonesia untuk menyambut atau saat Hari Raya Idul Fitri ini pasti banyak Ustazah ya. Bisa dijelaskan ke kami apa saja tradisi uniknya? Oke, ini dari yang sering kita ketahui aja ya Ustazah dan sering terjadi di Indonesia dan mungkin kayaknya memang uniknya di negara Indonesia seperti itu. Pastinya di negara lain itu pasti ada tradisi-tradisinya juga dan ini beberapa tradisi yang saya ambil dari berbagai macam referensi terkait Hari Raya Idul Fitri yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi seperti yang Ustazah sampaikan yaitu mudik ya. Memang pulang kampung atau mudik itu menjadi tradisi lebaran orang Indonesia yang cukup fenomenal. Bahkan biasanya setiap tahun pasti ada pusat penjagaan posko mudik gitu kan, setiap di titik-titik di setiap kota itu selalu ada. Jadi tradisi ini menjadi momen untuk saling bersilaturahim antara keluarga yang sudah merantau ke berbagai daerah seperti itu. Kemudian khaslahnya yang kedua itu selalu ya hampir di mana-mana kalau ada Idul Fitri erat kaitannya dengan ketupat. Kalau kita di acara-acara TV pasti aksesorisnya temanya ketupat gitu ya. Jadi perayaan Hari Raya Idul Fitri ini kayak kurang kalau tidak ada ketupat sebagai makanan khasnya. Tapi kalau Ustazah sendiri di Martapura nih, kalau makanan khas di Idul Fitri biasanya ketupat juga? Sama Ustazah. Oh memang ketupat ya? Iya. Kalau saya di hulu sungai itu ada selain ketupat Ustazah, namanya lapat. Jadi buras, semacam buras betul, tapi mirip juga rasanya. Jadi Ustazah, tradisi lebaran selanjutnya yang identik dengan umat muslim di Indonesia yaitu malam takbiran. Biasanya takbiran dilakukan pada malam hari menjelang Idul Fitri, di mana orang-orang akan berkeliling mengumandangkan takbir sambil menabuh beduk dengan meriah. Namun tentunya pawai takbiran ini pasti berbeda-beda juga ya setiap daerah tergantung tradisi yang sudah turun-temurun di daerah tersebut. Kalau di Martapura ada juga Ustazah? Kalau di Martapura biasanya kami cuman meramaikan masjid-masjid saja. Masjid ya. Jadi kalau di tempat saya di kampung saya di hulu sungai itu memang setiap malam hari raya itu keliling kampung, tapi asik. pakai mobil pick up atau pakai gerobak, itu tiap kampung itu ada rombongannya. Jadi bawa lampu-lampu, bawa beduk sambil takbiran keliling kampung. Nah, kita lanjut ya Ustazah. Nah, tradisi lebaran yang selanjutnya itu adalah ziarah ke makam atau nyekar bahasa lainnya ya. Nah biasanya tradisi ini dilakukan sehari sebelum Idul Fitri atau setelah sholat Id. Nah tak jarang pula orang-orang yang berziarah itu membawa bunga-bunga ataupun kemenyan saat berziarah ke makam. Selanjutnya tradisi lebaran yang ada di Indonesia dan populer juga adalah berbagi parcel, hampers lebaran. Ustazah pernah dapat parcel lebaran nih? Alhamdulillah pernah dapat di Kardan Hasanah. Ya alhamdulillah kita setiap tahun insya Allah ada program Kardan Hasanah berbagi ya, bagi parcel lebaran untuk saudara-saudara yang membutuhkan dan kerabat-kerabat yang memerlukan. Jadi parcel ini memang identik dengan budaya Idul Fitri yang ada di Indonesia, dan sekarang juga saya lihat di online shop parcel itu bermacam-macam, bahkan sudah ada yang paketan-paketan gitu ya Ustazah, dan dihias dengan sangat kreatif sehingga kita bisa memilih mana yang kita cocok seperti itu. Nah, tradisi yang berikutnya nih Ustazah, ini tradisi yang paling kita sukai pasti. Betul. THR. Wah, saya atau suka sekali tunjangan THR. hari raya.
Yang Jadi, paling ditunggu ya Ustazah yang ya? paling ditunggu biasanya di setiap lebaran adalah pembagian THR. Biasanya yang membagi THR ini adalah anggota keluarga yang sudah anggapannya sudah dewasa, sudah mapan, sudah bekerja. Nah, biasanya dibagikan ke anak-anak, saudara yang masih kecil ya, berupa amplop isinya sejumlah uang. Fungsinya biasanya supaya meramaikan aja dan kita saling berbagi gitu. Jadi pasti ditunggu anak-anak di saat Idul Fitri. Saya juga waktu anak-anak selalu menerima THR. Tapi pas sudah dewasa tidak lagi. Sedih gitu. Sedih itu ya, pengen jadi anak-anak lagi. Nah, kita sampai ke tradisi yang terakhir, itu adalah halal bihalal. Idul Fitri di Indonesia juga sangat identik dengan silaturahmi dari satu rumah ke rumah lainnya. Biasanya kegiatan silaturahmi ini atau halal bihalal dilakukan di hari pertama dan kedua Idul Fitri. Ini merupakan momen untuk mengunjungi keluarga, sahabat atau tetangga untuk saling memaafkan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Podka, bahwa banyak sekali tradisi menjelang dan bahkan saat Hari Raya Idul Fitri di Indonesia terutama ya Ustazah. Nah, jadi kalau boleh saya izin menyimpulkan ya Ustazah ya, dari pembicaraan kita mengenai makna dan tradisi, artinya bahwa Hari Raya Idul Fitri ini bukan sebuah perayaan sebenarnya, tetapi sebagai ajang merefleksi diri kita. Betul. Sebagai ajang mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta melalui ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan tentunya, serta mensyukuri nikmat ya Ustazah. Betul? Betul sekali. Oke Ustazah. Sebelum saya tutup nih, apakah ada pesan dan kesan dari Ustazah untuk sahabat Podka di sana? Jadi mungkin kaitannya dengan Idul Fitri ini ya, intinya kembali lagi ke makna Idul Fitri tadi, bahwa bukan hanya sekedar perayaan, lalu setelah selesai puasa hari raya, ibadahnya yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan hilang, sudah menang. Padahal kalau yang saya baca sebenarnya saat puasa, saat Ramadan itu malah latihannya, ujian yang sebenarnya itu malah setelah Ramadannya. Jadi sebenarnya kita di Hari Raya Idul Fitri itu kita kembali suci seperti bayi. Kalau saya dengar dari Buya Yahya itu seperti bayi, yang namanya bayi kan bersih, anggapannya sudah bersih dari dosa, artinya jangan lagi dibuat dosa yang baru lagi. Nah, harus terus memperbaiki diri, kita maknai, kita rasa syukur kita masih diberikan umur, rezeki, bisa berbagi di hari raya. Nah, jadi untuk sebagai ajang memperbaiki diri ke depan. Masya Allah. Wah, pesan yang luar biasa sekali dari narasumber kita pada hari ini, bahwa Hari Raya Idul Fitri ini bukan mengenai perayaan semata, tapi maknanya jauh lebih luar biasa ya Ustazah ya. Masya Allah, luar biasa sekali pesan dari narasumber kita pada hari ini. Maka demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustazah Nur Alina, atas kehadiran sebagai narasumber pada episode podcast kali ini. Semoga melalui podcast kali ini kita dapat memahami bersama tentang makna Hari Raya Idul Fitri untuk terus meningkatkan keimanan dan memperbaiki diri. Amin ya robbal alamin. Saya Husna Nadia selaku host pada episode podcast kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan selama acara podcast ini. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.